سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين ثم إلى جميع الخلفاء المشهدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma qala. Wa an Asma' lan saking Siti Asma' binti Abi Bakrin kang dadi putra wadone Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma Qalat dawu sapa si Asma Qadimat teko alaye ngates ingsun sapa ummi sapa ibu ingsun. Wa hiya hale utawi ummi iku musyrikatun iku kang musyrik. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem mangsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu mongko amri fatwa sapa si ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Rasul. Fakultu matur sapa seingsun qadimat teko alaye ngatasi kula sapa ummi ibu kula. Wa hiya hale utawi ummi iku raghibatun iku wa hiya utawi ummi iku raghibatun iku wadon kang sengit. Afa asilu ummi. Afa asilu ana ta moko nepung sapa kula ummi ing ibu kula. Kala jawab sapa Nabi, naam iya nepunga. Naam iya sili nepunga sira wadon ummaka ing ibu sira. Ummuki ing ibu sira. Naam iya sili nepunga sira wadon ummaki ing ibu sira. Muttafaqun alaih. Ai hadzal hadis muttafaqun alaih. Wa qauluha utawi dawuhe Siti Asma
rupane raghibatun ay tamiatun, tegese kang ngarep-ngarep fima indi ing dalem apa-apa indi kang tetep ing dalem sanding ingsun, tas aluni hale jaluk sapa se ummi ni ing ingsun syai'an ing suwiji-wiji. Kila dan ucapaken kanat ono sapa si ummi iku ummaha, iku ibuke Siti Asma, minan nasabi saking arai nasab. Wakilalan dan ucapaken apa minar radhaah, ai kanat ummuha minar radhaah, kanat ummaha minar radhaah. Wakilalan dan ucapaken apa minar radhaah saking arai tunggal suson. Fasohihu mongko utawi kang bener iku al awwalu iku kang pertama. Berarti yang betul adalah kanat ummuha minan nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis yang nomor 325 ini, betul ya, 325, diriwayatkan dari Siti Asma putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Sahabat Asma ini saudaranya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Asma juga binti Abi Bakrin As-Siddiq, putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga. Beliau mengatakan qadimat alayya ummi wa huwa musyrikatun fi ahdi Rasulillah. Pernah datang kepadaku ummi, ibuku, wa huwa musyrikatun, padahal ibuku itu masih kondisi musyrik. Fi ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi utusan Allah, menjadi Rasul Allah, menjadi Nabi Allah. Fastaftaitu, kemudian setelah ibu betul-betul datang, matur saya kepada Rasulullah untuk meminta fatwa beliau. Qadimat alayya ummi wa huwa raghibah, afa asilu ummi. Wahai Rasul, ibuku datang menemuiku sedangkan beliau masih orang musyrik. Apakah aku boleh menyambungnya atau bersilaturahim dengan ummi atau dengan ibuku itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala na'am, iya boleh, bahkan sili ummaki, bahkan bersilaturahimlah engkau dengan ibumu. Dari hadis ini minimal ada dua, bahwa minimal itu bisa sampai ada 3 kandungan hadis ini yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa ibu sekalipun masih dalam kategori orang yang masih belum beriman kepada Allah, tetap wajib kita hormati.
Karena bagaimanapun juga seorang ibu itu adalah yang pernah melahirkan kita. Tidak boleh kita sembrono, kita tidak boleh memaki-makinya, tidak boleh pula menyakiti hatinya, dan juga mencemooh atau juga menyakiti beliau. Tidak boleh. Itu yang pertama. Sekalipun dia bukan orang Islam. Yang kedua, bahwa bersilaturahim kepada keluarga, yaitu terutama ibu maksudnya, dan sini ibunya bukan orang lain, ibunya atau orang tuanya, ini juga Nabi menganjurkan untuk bersilaturahim dengannya, walaupun dia bukan orang Islam. Tapi dengan tanda kutip, dia adalah ibu atau ayahnya. Paham ya? Boleh. Bahkan Nabi menganjurkan sili ummaki. Itu buktinya. Kepada Siti Asma beliau menyatakan bahwa sambunglah dia, sambunglah ibumu itu, walaupun dia orang musyrik. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah dari hadis ini, hendaknya di setiap apapun, ketika kita tidak tahu, hendaknya bertanya. Nah, seperti Siti Asma. Siti Asma ini ketika tidak tahu apa harus saya silaturahimi juga atau enggak, beliau langsung bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu peringatan, suatu gambaran, suatu ajaran yang harus kita lakukan, bahwa apapun yang kita tidak tahu, hendaknya kita jangan segan-segan bertanya kepada orang yang ahli, kepada orang yang tahu tentang itu. Bahkan Allah dalam Al-Quran menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kalian kepada yang ahli zikir, ahli tahu tentang apa suatu permasalahan itu, in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu tentang permasalahan itu. Artinya kita ini tidak boleh diam di dalam menghadapi suatu permasalahan, suatu apa saja yang kita hadapi. Kalau tidak jelas hukumnya atau tidak tahu kita tentang permasalahan itu, tanyalah kepada orang yang tahu, yang ahli. Insya Allah selamat. Sebelum melakukan apapun tentang sesuatu hal, ini harus jelas dulu permasalahannya. Jika kita tidak tahu, bertanyalah kepada yang tahu. Seperti Siti Asma. Begitu pentingnya silaturahim. Sampai-sampai seorang ibu yang tidak Islam sekalipun, ini tetap dianjurkan untuk silaturahim. Ini dari pentingnya. Bayangkan, silaturahim itu bisa menambah keluasan rezeki dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi ringkasnya adalah silaturahim itu sangatlah penting kita lakukan. Kepada orang tua terutama, walaupun orang tua kita berbeda agama. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, tidak boleh kita mengikuti orang tua yang tidak sejalan dalam agama dan syariat Islam.
Tidak boleh. Dan jika memasak sesuatu yang najis umpamanya, ya kita tidak boleh memakannya. Itu tetap ada peraturan itu untuk kita. Yang penting silaturahim dengan orang tua ini walaupun masih kondisi belum menjadi orang yang Islam tetap boleh. Bahkan Nabi menganjurkan Siti Asma, sili ummaki, bersilaturahimlah Anda atau wahai Siti Asma kepada ibumu walaupun ibumu masih musyrik. Inilah kira-kira pengertian dari hadis ini. Mudah-mudahan kita sekalian setelah tahu tentang pentingnya silaturahim ini senantiasa gemar bersilaturahim sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah umurnya dengan umur yang barokah dan juga mudah-mudahan dilancarkan dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا واصلح أجسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد